Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandika Febriani dengan nomor induk mahasiswa 2019-320-113, mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara untuk membuat simulasi Procure to Pay pada UDU versi 14. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat 3 user yang akan digunakan untuk login dan membuat transaksi pada Procure to Pay. Untuk langkah yang pertama, kita bisa ke setting, lalu kita ke manage user untuk membuat akun-akunnya. Untuk namanya kita bisa tulis Cantika Purchasing. Untuk emailnya, lalu di bawahnya itu ada untuk sales kita bisa hilangkan. Untuk inventory-nya juga bisa kita hilangkan. Untuk counting-nya juga bisa kita hilangkan. Lalu kita bisa untuk yang kedua kita bisa membuat warehouse user. Nah, kalau sudah semua, kalian bisa mengubah passwordnya dengan mengklik action lalu change password pada semua user yang sudah tadi kita buat. Lalu kalau sudah, kita bisa ke modul accounting. Lalu ke configuration untuk mengubah teksnya menjadi yang terbaru. Di sini sudah ada teks yang 11%, tetapi di akunnya kita ubah menjadi PPN collected. Yang di bawahnya juga klik save. Lalu untuk yang kedua, account-nya kita ubah menjadi PPN paid. Kita klik save. Lalu selanjutnya kita bisa ke modul forecast untuk mengubah produk kategorinya menjadi automate. Kita ke configuration, lalu produk kategoris. Kita ubah satu persatu. Inventory valuation-nya menjadi automate. Nah, di sini untuk account properties-nya bisa kita masukkan akun-akunnya. Lalu kita ubah semuanya menjadi seperti yang tadi.
Nah, kalau sudah, kalian bisa ke menu setting, lalu ke My Company. Nah, di sini kita bisa mengubah My Company-nya sesuai dengan PT yang sedang kalian kerjakan, yaitu PT Pekalipan Raya. Untuk alamatnya kita bisa sesuaikan dengan yang ada di transaksi. Kalau sudah, kita bisa save. Ini adalah transaksi faktur dari PT Pekalipan Raya yang akan kita gunakan sebagai transaksi. Lalu di sini kita bisa login ke dalam purchasing user yang tadi sudah kita buat. Lalu kita bisa klik create. Untuk vendornya kita bisa masukkan sesuai dengan yang ada pada PT Pekalipan Raya, yaitu PT Dinamika Baru. Nah, kalau sudah dimasukkan produknya, kita bisa klik save. Lalu kita klik send by email. Nah, ini adalah kompos email yang ada pada template Udo. Kita bisa langsung klik send. Lalu kita klik confirm order. Nah, kalau sudah di sini statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Lalu kita bisa langsung login ke dalam warehouse user. Kalau sudah login ke dalam warehouse user, kita bisa buka modul inventory. Lalu di kolom receipt ada satu to process. Kita bisa klik. Lalu kita bisa pilih satu transaksi yang tersedia. Kita bisa klik edit. Lalu pada unit of measure, kita bisa add a line dan tambah down-nya menjadi sesuai dengan yang tadi sudah kita pesan. Yang kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu kita validate. Kalau sudah, statusnya akan berubah menjadi done. Selanjutnya, kalian bisa login kembali ke dalam purchasing user. Lalu ke modul purchase. Lalu di sini kita bisa memilih create bill. Kalau sudah mengklik validate, tampilannya akan seperti ini, lalu kalian confirm. Setelah itu, kita harus login ke dalam accounting user. Ya, di sini kita sudah login ke dalam accounting user, lalu kita bisa membuka modul accounting. Lalu kita bisa ke menu vendor, lalu bill. Nah, di sini terdapat satu transaksi, kita bisa klik saja PT Dinamika Baru. Lalu kita bisa klik edit untuk mengubah bill date-nya sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu confirm. Lalu di sini ada register payment untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang kita buat. Lalu kita bisa create payment.
Nah, di sini sudah terlihat ada keterangan in payment yang berarti pembayarannya sudah berhasil dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi procure to pay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.